Bab 2871. David agak bingung ketika mendengar apa yang dikatakan Yang Maha Kuasa, tetapi pada saat yang sama, dia juga mendapat beberapa informasi penting dari situ. Misalnya, planet Sway adalah planet yang sebesar peradaban. Jika seseorang berhasil menembus alam asal, maka secara otomatis dia akan menjadi salah satu penjaga alam semesta ini. Lebih jauh lagi, untuk mencapai alam asal dan menjadi yang maha kuasa di alam semesta ini adalah hal yang sulit. Meskipun menjadi penjaga baru setelah menerobos ke alam asal, dia tetap tidak bisa mengubah hasilnya. Setelah menyerap informasi ini, David mengerti. Meskipun dia tidak tahu segalanya, dia tidak tersesat sepenuhnya. Dia harus menunggu hingga tiba di planet Sway dan bertemu dengan dua maha kuasa alam asal untuk mengetahui situasi spesifiknya. Bagaimana kisah tentang alam semesta tempat dia berada? David sedikit bersemangat. Namun, ia tidak tahu apakah seseorang akan menemukan sistemnya. Inilah yang paling banyak ditanyakan David. Tuan, apakah maksudmu sudah lama sekali sejak seseorang berhasil menembus alam asal? Tanya David. Ya, dulu lebih baik, tapi sejak. Suara itu tiba-tiba berhenti sebelum melanjutkan. Mari kita tunggu sampai kau datang ke planet Sway. Kami akan menjelaskannya kepadamu secara rinci nanti. Setelah setiap pendatang baru menjadi yang maha kuasa, mereka harus pergi ke planet Sway untuk memahami sejarah alam semesta kita dan mengetahui di mana kita akan memfokuskan upaya kita selanjutnya sehingga mereka dapat berkontribusi pada kelangsungan hidup tanah air kita. Saya mengerti. Jangan khawatir, saya akan segera datang, jawab David. Baiklah, kami akan menunggu. Ngomong-ngomong, kami akan mengumpulkan semua orang untuk saling mengenal. David, yang duduk bersila di bawah air, membuka matanya. Jiwanya telah kembali. Dia tahu apa yang baru yang terjadi bukanlah ilusi tetapi kenyataan. Dia berdiri dan menghadap ke satu arah, tepatnya di mana planet Sway berada. Awalnya David tidak mau segera berhubungan dengan Yang Maha Kuasa dari alam asal, tetapi sekarang setelah dia ditemukan, tidak ada cara lain. Pihak lainnya berada dalam organisasi yang seluruhnya terdiri dari Yang Maha Kuasa, jadi dia pasti tidak bisa bersembunyi. Jadi, dia hanya bisa kembali ke bumi terlebih dahulu dan bertemu Celia dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka telah berpisah selama beberapa tahun. Setelah itu, dia akan pergi ke planet Sway. Planet itu tidak jauh dari bumi dan tidak akan memakan banyak waktu. Ada banyak rahasia di balik apa yang dikatakan kedua yang maha kuasa itu, dan David akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak penasaran. Rahasia dan cerita apa yang tersembunyi di alam semesta ini. Segalanya akan menjadi jelas begitu dia mencapai planet Sway. Setelah hanya tinggal beberapa hari di bumi, David mengucapkan selamat tinggal kepada Celia dan yang lainnya lagi sebelum menuju ke planet Sway. Setelah menjadi maha kuasa di alam asal, dia lebih dari 100 kali lebih cepat daripada maha kuasa parsial, yang sangat mempersingkat perjalanan David. Jika tidak diketahui, dengan kecepatannya sebelumnya, tidak diketahui kapan dia bisa mencapai planet Sway. Planet Sway adalah titik pusat alam semesta ini dan asal-muasal alam semesta ini. Saat ia semakin dekat ke planet Sway, David menyadari betapa besarnya planet itu dan betapa mengerikannya gravitasinya. Seseorang tidak akan bertahan hidup jika tidak berada di alam bintang. Mereka bahkan tidak mampu menahan gravitasi yang kuat, jadi bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Dengan kata lain, semua makhluk yang dapat bertahan hidup di planet Sway setidaknya berada di alam bintang. Bahkan bayi yang baru lahir ada di Star Realm. Itulah memang asal-muasal alam semesta, titik awalnya saja sudah begitu menakjubkan. Pada saat itu, suara Yang Maha Kuasa kembali terdengar. Selamat datang di planet Sway, David. David mengikuti suara itu dan melihat puncak gunung yang tergantung di atas planet Sway. Suara Yang Maha Kuasa datang dari sana. Planet Sway begitu besar sehingga puncak gunungnya bahkan tidak terlihat setitik debu pun di hadapannya. Lingkaran cahaya. Sapa David sopan sambil menggenggam tangannya. Kemarilah. Semua orang menunggumu. Segera, David melangkah maju, dan tubuhnya muncul di puncak gunung. Di kakinya terdapat puncak gunung dan rumah beratap jerami yang bobrok. Bab 2872. Dia sangat bingung.
Apakah semua yang Maha Kuasa begitu unik sehingga mereka tinggal di tempat seperti ini? Setelah masuk, ia menemukan dunia yang sama sekali berbeda. Seolah-olah ia telah memasuki ruang lain. Bagian dalamnya dipenuhi dengan suasana hari musim semi yang indah. Ada banyak sekali bunga dan tanaman eksotis, serta hewan langka dan eksotis. Meskipun David tidak mengenali sebagian besar di antaranya, ia tahu bahwa benda-benda ini berharga, dan ia akan menimbulkan sensasi jika ia mengeluarkan satu. Setelah berjalan di sepanjang jalan setapak itu beberapa saat, ia melihat sebuah paviliun. Sekelompok orang, sekitar selusin orang, mengelilinginya dan melihat sesuatu. Dia dapat merasakan energi asal terpancar dari orang-orang ini dan itu mengejutkannya. Orang-orang ini semuanya adalah Maha Kuasa alam asal. Kedatangan David pun menggelisahkan para Maha Kuasa yang tengah memandangi benda tersebut, sehingga mereka semua menoleh untuk melihatnya dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Jelasnya, semua orang sangat tertarik pada pemuda yang baru saja melangkah ke alam asal ini. Setelah kerumunan bubar, David mendapati seorang pria parubaya dan seorang pria tua tengah bermain catur di tengah paviliun. Oleh karena itu, dia menangkupkan kedua tangannya lagi dan berkata dengan hormat, "David memberi salam kepada kalian semua." "David, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Kita ini keluarga," kata lelaki tua yang sedang bermain catur itu sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia berdiri. "Karena David sudah ada di sini, mari kita akhiri permainan ini di sini. Bagaimana kalau kita sebut ini seri?" Begitu lelaki tua itu mengatakan itu, lelaki parubaya itu menolak. "Tidak mungkin. Kau akan kalah, orang tua. Mari kita selesaikan permainan ini dulu." "Omong kosong. Ini baru permulaan. Bagaimana mungkin aku kalah? Jika kita teruskan, kita tidak akan bisa menentukan pemenang dalam puluhan ribu tahun." David tidak bisa menunggu selama itu. "Baiklah, terserahlah. Bagaimanapun, orang tua, kau sudah melakukan ini berkali-kali, dan aku sudah terbiasa. Kau akan selalu menemukan alasan setiap kali kau akan kalah." Pria parubaya itu tampaknya sudah terbiasa dengan ini. Jadi, ia melempar bidak caturnya ke samping dan berdiri untuk menyetujui perkataan orang tua itu. "Nigel, jangan coba-coba merusak reputasiku di depan teman baru kita. Aku selalu siap menerima kekalahan, jadi kenapa aku harus melakukan hal seperti itu?" Pria tua itu membalas dengan keras. "Baiklah, terserah apa katamu. Ini semua salahku. Aku tidak seharusnya mengukur hati seorang pria dengan ukuranku yang rendah." Lebih seperti itu. Sekitar selusin yang maha kuasa di sekitar tampaknya telah mengantisipasi apa yang akan terjadi di antara keduanya. David tampak bingung. Dalam pikirannya, bukankah seharusnya yang maha kuasa bersikap acuh tak acuh dan memandang rendah semua makhluk hidup? Mengapa mereka tidak berbeda dengan orang biasa? Terutama lelaki tua yang sedang bermain catur. Dia tampak seperti pemimpin geng maha kuasa, tetapi dia sangat keras kepala. Jelas bahwa dia akan kalah, dan dia tetap menolak mengakuinya. Ketika David tengah asyik berpikir, lelaki tua itu berbicara lagi. "David, kemarilah dan izinkan aku memperkenalkanmu." "Oke," jawab David cepat. Lalu, dia berjalan memasuki paviliun. Setelah perkenalan, David mengetahui nama lelaki tua itu adalah Blaise Helldagger. Namanya cukup keren tetapi tidak sesuai dengan kepribadiannya. "Blaise, apakah ini semua yang maha kuasa yang kita miliki di alam semesta ini?" tanya David. Ia berpendapat bahwa karena alam semesta begitu besar, hanya selusin yang maha kuasa yang terlalu kecil. Bahkan jika 10.100.000 peradaban level 9 dibutuhkan untuk menghasilkan satu yang maha kuasa, ini masih terlalu sedikit. Tak disangka, suasana yang awalnya santai tiba-tiba berubah tegang setelah dia menanyakan hal itu. Senyum di wajah semua orang menghilang. David merasakan perubahan itu. Ia tidak tahu apakah ia mengatakan hal yang salah, jadi ia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa saat, Blaise menarik napas dalam-dalam dan menjawab, "Tentu saja tidak. Namun, mereka semua memiliki misi yang sangat penting, jadi mereka tidak bisa datang ke sini." "Begitu ya, aku hanya penasaran, jadi mohon maaf,
David menjelaskan dengan perasaan bersalah. David, karena kamu sudah menjadi yang maha kuasa, kamu harus siap untuk berkontribusi bagi tanah airmu. Meskipun itu tidak dapat mengubah apapun, itu juga yang harus kamu lakukan. Blaze berkata dengan serius. Jangan khawatir, Blaze. Katakan saja padaku selama kau membutuhkanku, dan aku tidak akan pernah menolaknya, jawab David serius. Bagus sekali. Kalau begitu, ikutlah denganku. Aku akan mengajakmu menemui rekan seperjuangan lainnya. Mereka mengawasi kita agar kita bisa hidup di sini dengan damai. Selagi kita di sana, aku akan bercerita tentang alam semesta ini. Bab 2873. Blaze lalu membawa David ke suatu tempat yang tidak diketahui. Begitu masuk, David mencium bau darah yang menyengat. Begitu kuatnya hingga terasa menyengat. Belasan atau lebih penguasa alam asal juga mengikuti. Sepanjang jalan, semua orang tetap diam, dan tidak seorang pun bersuara. Langit dan bumi berwarna merah di ruang aneh ini. Bahkan cairan yang mengalir pun berwarna merah. David curiga itu bukan air, melainkan darah makhluk tertentu. Pada saat ini, Blaze berbicara, David, ini adalah medan perang ekstrateritorial. Medan perang ekstrateritorial, tanya David. Ya, bukankah kau baru saja bertanya apakah ada maha kuasa alam asal lainnya? Tentu saja ada, dan jumlahnya cukup banyak. Mereka ditempatkan di sini untuk melawan setan langit ekstrateritorial dan melindungi tanah air kita. Tanpa pertempuran berdarah mereka, tidak akan ada kehidupan damai yang kita miliki sekarang. Blaze, tolong ceritakan semuanya padaku. Jangan khawatir, aku yang membawamu ke sini, jadi aku pasti akan memberitahumu semuanya. Apa yang akan kukatakan selanjutnya adalah rahasia tertinggi di alam semesta kita. Hanya mereka yang telah menjadi maha kuasa yang memenuhi syarat untuk mengetahuinya, dan kau tidak diizinkan untuk mengungkapkannya kepada siapapun. Mengerti? Blaze memimpin David dan yang lainnya menyusuri medan perang ekstrateritorial, sambil berjalan. Saat ia bercerita, David perlahan memperoleh gambaran yang jelas. Alisnya berkerut dan hatinya menjadi sangat berat. Dia mengetahui dari Blaze bahwa alam semesta tempat mereka berada disebut metaverse. Metaverse begitu besar sehingga bahkan jika seorang maha kuasa ingin mencapai ujungnya dengan kecepatan tinggi, itu tetap akan memakan waktu lama. Namun, metaverse bukanlah satu-satunya alam semesta. Ada alam semesta yang lebih maju di luar metaverse. Metaverse paling banter hanya dapat dianggap sebagai alam semesta medium. Metaverse dulunya terbuka, jadi siapapun yang mencapai alam asal dapat pergi dengan bebas untuk mengalami alam kosmik yang lebih tinggi, menghubungi makhluk yang lebih kuat, dan menjadi lebih kuat. Namun, semuanya berubah ketika ras yang kuat menargetkan metaverse Sky Demons. Setan langit ingin menduduki metaverse dan membangun markas mereka yang lain. Akan tetapi, yang maha kuasa metaverse, yang dipimpin Blaze, tidak setuju. Maka, kedua belah pihak pun memulai pertempuran sengit. Meskipun semua yang maha kuasa di metaverse bekerja bersama-sama dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk melawan invasi Sky Demons, mereka juga menderita banyak korban. Setelah invasi yang gagal, Sky Demons tidak menyerah. Sebaliknya, mereka berusaha keras untuk menutup seluruh metaverse dan hanya menyisakan satu celah, medan perang ekstrateritorial. Medan perang ekstrateritorial juga merupakan satu-satunya saluran yang menghubungkan metaverse dan dunia luar saat ini. Tidak hanya itu, untuk mencegah kekuatan metaverse bertumbuh, Sky Demons juga memberikan kutukan padanya, yang membuatnya setidaknya 100 kali lebih sulit bagi makhluk di metaverse untuk menerobos ke Origin Realm. Oleh karena itu, itulah sebabnya semua orang begitu penasaran setelah menemukan pria baru, David. Itu karena tidak ada seorang pun di metaverse yang berhasil menembus Origin Realm dalam waktu yang lama. Bukan karena makhluk-makhluk di metaverse tidak memiliki cukup bakat, melainkan karena keterbatasan kutukan. Penyegelan metaverse mencegah para maha kuasa di dalamnya untuk keluar, tumbuh lebih kuat, dan kembali untuk membalas dendam pada Sky Demons. Oleh karena itu, kutukan pun dijatuhkan untuk memakan metaverse secara perlahan. Akan tetapi, ini saja tidak cukup. Bab 2874. Sesekali,
Setan Langit akan menyerang dari medan perang ekstrateritorial, dan Blaze serta yang lainnya tentu saja akan membiarkan mereka masuk. Oleh karena itu, medan pertempuran ekstrateritorial menjadi tempat kedua belah pihak bertempur. The Sky Demons memiliki 3 pendekatan. Walau Metaverse mencoba segala cara, ia tidak dapat terhindar dari pelemahan perlahan-lahan. Hingga saat ini, Metaverse menampung kurang dari 100 mahakuasa alam asal, beberapa di antaranya mengalami luka serius. Sekitar selusin almitis yang saat ini bersama David telah kembali ke Metaverse untuk pemulihan setelah mengalami cedera dalam pertempuran melawan Sky Demons di medan perang ekstrateritorial. Setelah mereka pulih, mereka akan menggantikan mereka yang terluka di medan perang. Hanya dengan mempertahankan siklus seperti itu mereka dapat memastikan bahwa makhluk-makhluk di Metaverse dapat hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Namun ini bukan solusi jangka panjang. Tanpa bergabungnya para almiti baru, para almiti lama ini akan kelelahan karena Sky Demons cepat atau lambat. Lalu siapa yang akan melindungi Metaverse? Begitu Sky Demons memasuki Metaverse, tidak butuh waktu lama bagi Metaverse untuk terisi penuh. Adapun mengapa seseorang harus berada di Origin Realm agar memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia medan perang ekstrateritorial dan Sky Demons? Jawabannya sederhana. Hanya kekuatan asal yang bisa melukai setan langit. Para mahakuasa parsial juga memiliki sedikit kekuatan asal, tetapi sayangnya, itu terlalu sedikit untuk mengancam para iblis langit. Oleh karena itu, memaksa mereka untuk melawan para iblis langit hanya akan menyebabkan kematian. Setelah mendengarkan penjelasan Blaze, David menjadi gelisah. Dia tidak dapat membayangkan bahwa kurang dari 100 dewa yang mendukung Metaverse. Metaverse adalah wilayah yang sangat luas, dengan peradaban yang tak terhitung jumlahnya, planet dan benua yang tak terhitung jumlahnya, dan ras dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka dikalahkan di medan perang ekstrateritorial, Metaverse akan runtuh. Pada saat yang sama, David juga kagum terhadap para mahakuasa yang tidak mementingkan diri sendiri ini. Mungkin hanya sedikit dari mereka yang terpaksa melakukannya karena tidak ada pilihan lain. Lagi pula, tidak ada cara untuk meninggalkan Metaverse. Ketika seseorang jatuh dalam aib, seluruh alam semesta akan hancur, jadi hanya dengan bangkit untuk melawan, ada peluang. Namun, David yakin bahwa sebagian besar dewa-dewi ingin melindungi rumah mereka dari serbuan, meski itu berarti mengorbankan diri mereka sendiri. Saat David tengah asyik berpikir, Blaze bertanya, "David, apa pendapatmu setelah mendengar ini?" "Saya merasa sedih," jawab David jujur. "Benar, kami juga merasa sedih, tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai penguasa alam asal, ini adalah tanggung jawab yang harus kami pikul. Kalau tidak, apa yang bisa kami lakukan? Haruskah kami meminta penguasa atau penguasa parsial itu untuk datang ke medan perang ekstrateritorial? Para iblis langit akan langsung membunuh mereka saat mereka tunjukkan wajah mereka. Hanya kita yang bisa menjadi ancaman bagi Sky Demons dan mencegah mereka bersikap terlalu lancang," Blaze mendesah. "Blaze, sekarang kita sudah berada di medan perang ekstrateritorial, apakah kita akan bertemu dengan Sky Demons?" tanya David. Dia ingin melihat ras macam apa para iblis langit itu karena hanya para mahakuasa alam asal yang dapat menjadi ancaman bagi mereka. Anda mungkin melihat yang mati. Serangan setan langit tidak dapat diprediksi. Secara umum, serangan skala kecil dapat terjadi sekali setiap beberapa ratus tahun, dan serangan skala besar dapat terjadi sekali setiap puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun. Sudah lama sejak setan langit terakhir kali menyerang kurang dari 300 tahun, jadi mereka pasti tidak akan datang lagi dalam waktu dekat. Kami semua terluka parah dalam perang terakhir, jadi kami digantikan untuk memulihkan diri. Namun, kalian bisa melihat mayat-mayat itu karena kalian tidak bisa melihat yang masih hidup. Setiap kali Sky Demon menyerang, mereka pasti akan meninggalkan beberapa mayat, jelas Blaze. Begitu ya, sekarang aku mengerti. Terima kasih atas semua yang telah kalian lakukan untuk Metaverse. Tanpa kalian semua, Metaverse tidak akan ada lagi. David, kamu tidak perlu berterima kasih kepada kami. Metaverse adalah rumahmu dan juga rumah kami. Kami bersedia berjuang untuk melindungi rumah kami,
dan kami tidak akan menyesal. Saya harap kamu juga dapat melakukan yang terbaik untuk melindungi metaverse di masa mendatang. Jangan khawatir. Tanyakan saja jika Anda membutuhkan saya karena sudah menjadi kewajiban saya untuk berjuang demi tanah air saya, kata David dengan sungguh-sungguh. Oke, hahaha, memang tidak ada pengecut di metaverse kita. David, karena kamu masih bisa menerobos ke Origin Realm di bawah blokade kutukan, kamu pasti punya cara khusus. Kuharap kamu bisa mengejutkan kami saat Sky Demons datang lagi. Tentu, sebenarnya, David ingin bertemu langsung dengan Sky Demon dan melihat apa saja yang mampu dilakukan orang-orang itu. Meskipun dia baru saja memasuki alam asal, siapapun yang memperlakukannya sebagai pendatang baru akan sangat keliru. Kali berikutnya setan langit menyerbu, David pasti akan mengejutkan semua orang. Bab 2875. Tim Almiti yang beranggotakan lebih dari 10 orang terus bergerak maju. Selama proses berlangsung, hanya David yang melihat sekelilingnya sementara yang lain terus melihat ke depan. Jelas bahwa mereka semua sangat akrab dengan medan perang ekstrateritorial ini. Tidak lama kemudian, David melihat sesuatu yang aneh di tanah di depannya. Dari kejauhan, ia tampak seperti pohon tumbang, hanya saja tidak lurus, melainkan melengkung di bagian tengah. Ketika David mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa itu adalah anggota tubuh makhluk besar. Mungkinkah? David bertanya-tanya. Sebelum David sempat bertanya, Blaze menjelaskan, David, kamu lihat kaki itu. Ya, David mengangguk. Itulah yang ditinggalkan oleh iblis langit setelah mereka mati. Apakah sebesar itu? Tanya David kaget. Ya, Sky Demon sangat besar dan tidak jauh berbeda dari binatang galaksi di metaverse. Namun, meskipun perbedaan ukuran antara keduanya tidak besar, kekuatan mereka sama sekali berbeda. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Tidak ada binatang galaksi di Origin Realm, jadi Sky Demon manapun dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Tentu saja, David tahu tentang binatang galaksi. Di sebelah Bima Sakti terdapat galaksi binatang, yang dihuni oleh binatang-binatang galaksi. David bahkan pernah melawan mereka. Namun, semua binatang buas di galaksi binatang adalah makhluk abadi. Jadi, dibandingkan dengan iblis langit yang hanya bisa dilukai oleh Yang Maha Kuasa, mereka jauh lebih lemah. Satu-satunya kesamaan antara keduanya adalah bentuk tubuh mereka. Saat mereka masuk lebih dalam ke medan pertempuran ekstrateritorial, jumlah anggota tubuh Sky Demons yang patah secara bertahap meningkat, dan David tidak lagi terkejut. Baru setelah melihat mayat lengkap dari iblis langit, David mulai mengamatinya lebih dekat. Makhluk-makhluk besar ini tampak mengerikan. Mereka semua tampak ganas, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka dapat membuat anak-anak mengalami mimpi buruk. Para iblis langit, seperti manusia, adalah ras yang berdiri tegak dan berjalan dengan dua kaki. Mereka memiliki sayap merah yang terbuat dari daging di punggung mereka, mirip dengan sayap kelelawar. Taring mereka yang panjangnya 4 meter terlihat, 2 di atas dan 2 di bawah. Mereka tampak menakutkan. Setelah bergerak maju beberapa saat, mayat-mayat itu semakin banyak. Terlebih lagi, masing-masing tampak seperti bukit dengan penampilan yang mengerikan. Orang awam akan pingsan karena terkejut ketika melihat pemandangan seperti itu. Untungnya, meski David tidak terlalu tua, tangannya harus banyak berdarah untuk mencapai apa yang dia capai saat ini. Dia tidak peduli dengan mayat beberapa ras asing. Jika memungkinkan, David ingin menambahkan lebih banyak lagi. Tak lama kemudian, medan di depan mulai berubah, dan bentang alam datar berubah menjadi pegunungan tinggi. Puncak-puncak yang tak terhitung jumlahnya menjulang dari tanah. Blaze memimpin semua orang melewati puncak dan mendarat di sebuah platform. Ini awalnya merupakan gunung besar yang terbentuk dengan meratakannya dari puncaknya. Oleh karena itu, tempatnya sangatlah luas. Ada banyak puncak gunung di sekitarnya, semuanya lebih kecil dari yang di bawahnya. Setelah mencapai peron, Blaze mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti keong, menempelkannya ke mulutnya, dan meniupnya. Suaranya merdu, tetapi tidak keras. Namun, suaranya menyebar ke seluruh medan perang ekstrateritorial. Setelah mendengar suara itu,
beberapa mahakuasa alam asal keluar satu demi satu dari puncak-puncak yang jauh dan mendarat di peron. Tak lama kemudian, ada puluhan orang di sana. Blaze, akhirnya kau di sini. Apa kau membawa apa yang aku minta? Orang yang berbicara juga seorang lelaki tua yang tampak lebih tua dari Blaze. Dengan pakaiannya yang kusut dan rambutnya yang acak-acakan, dia tampak seperti seorang pria tua tunawisma biasa. Siapakah yang mengira bahwa dia adalah seorang mahakuasa di alam asal? Lagi pula, status dan kekuatannya tidak rendah. Jangan khawatir, Eros, aku bisa melupakan segalanya kecuali barang-barangmu. Setelah mengatakan ini, Blaze melemparkan labu anggur ke pihak lain. Kemudian, lelaki tua itu mengambilnya sebelum membukanya dan menyesapnya. AB. Bab 2876. Luar biasa. Meskipun labu itu tidak besar, tetapi ada rahasia di dalamnya. Jika semua anggur di dalam labu itu dituang keluar, bisa jadi akan terjadi banjir. Kurasa aku tidak mengenal orang ini selain dirimu, Blaze. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tanya Eros dengan bingung saat melihat David. Karena semua orang sudah di sini, izinkan aku memperkenalkan kalian pada David. Dia baru saja memasuki alam asal, jadi aku membawanya untuk menceritakan tentang setan langit. Mulai sekarang, dia juga akan menjadi salah satu dari kita. Blaze menarik David dan memperkenalkannya. Halo, David menggenggam tangannya dan berkata dengan hormat kepada Yang Maha Kuasa. David mengagumi para pahlawan yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi tanah air mereka dari lubuk hatinya. David, mereka adalah Origin Realm Almighties dari Metaverse. Jumlah mereka terlalu banyak, jadi aku tidak akan memperkenalkan mereka kepadamu satu persatu. Kamu akan mengenali mereka setelah kamu mengenal mereka. Beberapa masih belum datang, karena mereka semua memantau setiap gerakan Sky Demons. Nak, kau hebat sekali bisa menerobos ke alam asal di bawah blokade kutukan. Eros menatap David dengan saksama. Para mahakuasa lainnya juga melirik David dengan rasa ingin tahu. Itu hanya keberuntungan. Aku masih harus banyak belajar dibandingkan kalian semua. Ucap David dengan rendah hati. Keberuntungan juga merupakan cara untuk mencerminkan kekuatan. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa sampai ke Origin Realm bahkan dengan blokade kutukan dan bukan sebagian mahakuasa lainnya di Metaverse? Lumayan, akhirnya kita punya yang baru. Orang-orang bergabung dengan kita. Eros tersenyum. Eros, apakah ada pergerakan di antara para iblis langit akhir-akhir ini? Tanya Blaze. Mendengar pertanyaan itu, Eros yang semula tersenyum tiba-tiba menjadi serius. Ya, menurut perhitunganku, setan langit mungkin sedang merencanakan serangan besar-besaran. Oh, serangan berskala besar. Seberapa yakin kamu? Blaze tertegun dan bertanya dengan cepat. Saya 80% yakin. 80%. Setinggi itu. Blaze terkejut. Serangan besar-besaran dari Sky Demons bukanlah hal yang main-main. Secara umum, serangan berskala kecil yang terjadi setiap beberapa ratus tahun tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada Metaverse. Akan tetapi, begitu setan langit melancarkan serangan berskala besar, mereka akan menderita banyak korban hampir setiap saat. Perlu diketahui, sebelum bertemu dengan Sky Demons, telah ada ribuan Origin Realm Almighties di Metaverse. Sekarang jumlahnya kurang dari 100. Ini semua karena setan langit. Benar-benar tinggi. Jadi, meskipun kali ini kau tidak datang, Blaze, aku akan mengirim orang untuk mencarimu. Kita harus mengerahkan seluruh kekuatan kita untuk menghadapi serangan diam-diam berskala besar dari para iblisku. Kalau tidak, kita bisa kehilangan tanah air kita jika tidak berhati-hati, kata Eros dengan sungguh-sungguh. Seluruh yang maha kuasa di tempat kejadian menunjukkan ekspresi berat di wajah mereka. Berapa banyak dari mereka yang dapat bertahan hidup dalam perang ini? Sudah berapa lama? Bagaimana mungkin Sky Demons melancarkan serangan berskala besar? Blaze sangat bingung. Saya tidak tahu. Meskipun beberapa yang maha kuasa dari Metaverse berhasil melarikan diri, mereka tidak dapat mengirim berita kembali karena Sky Demons menyegel Metaverse. Jadi, kita tidak memiliki cara untuk mengetahui situasi spesifiknya. Kali ini,
Saya menemukan pergerakan Sky Demons terlebih dahulu dan kemudian menghitungnya menggunakan cara khusus saya. Eros, apakah kau menggunakan teknik terlarang? Mata Blaze membelalak. Ya, jangan khawatir, Blaze. Aku masih bisa bertahan. Bahkan jika aku mati, aku akan membawa beberapa Sky Demon bersamaku. Eros tampak marah. Mendesah. Blaze mendesah berat. Perang sungguh kejam. Siapa saja bisa mati, termasuk dia. Namun, apalah arti kematian jika dibandingkan dengan melindungi tanah airnya? Aura pembunuh mulai memenuhi udara. Para yang maha kuasa memiliki tekad di mata mereka. Mereka bersumpah untuk melindungi tanah air mereka bahkan jika mereka harus mati. Suasana ini juga memengaruhi David, jadi dia mengepalkan tangannya dan menjadi gelisah. Dia ingin melihat apakah Sky Demons dapat menahan ledakan diri klonnya yang tak terbatas. Setelah evolusi akhir sistem selesai, bahkan David tidak tahu tingkat kekuatan tempur yang dia miliki sekarang karena panel sistem telah menghilang. Pada saat itu, ledakan, bab 2877. Tepat setelah suara keras itu, suara bingung dan jengkel meraung dari langit. Setan langit, apa yang kalian inginkan? Apa yang kami inginkan? Menyingkirkanmu dan menduduki metaverse, tentu saja. Kami ingin menjadikan semua orang di metaverse sebagai budak kami. Sebuah suara yang mendominasi dan kasar menjawab. Betapa delusinya, metaverse tidak akan pernah menyerah pada penjajah sepertimu. Itu belum tentu benar. Jika kami menghancurkan kalian, para mahakuasa yang keras kepala, apakah metaverse masih punya kemampuan untuk melawan? Ledakan, ledakan, ledakan. Selagi berbicara, mereka mendengar beberapa suara keras lagi di langit. Ah, oh tidak, setan langit super. Semua yang maha kuasa terkejut. Setan langit super. Tampaknya setan langit bersiap mengambil alih metaverse. Semuanya, aku tidak akan membuang-buang napas karena kita telah mengalami situasi ini berkali-kali. Jika kita dapat menghentikan Sky Demons, semua orang di metaverse masih dapat hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Jika tidak, kita akan mati bersama. Sekarang setelah Sky Demons datang dengan ganas, kita harus bersiap. Bahkan jika kita mati, kita harus memberikan beberapa kerusakan pada mereka juga. Blaze mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada serius. Dia tidak tahu apakah mereka dapat menghentikan invasi setan langit kali ini. Kalaupun mereka bisa, berapa banyak orang di sini yang bisa bertahan? Kekuatan Super Sky Demon setara dengan puncak Origin Realm. Di antara para mahakuasa di metaverse, hanya 2 orang yang berada di puncak alam asal. Mereka adalah Blaze dan Eros. Akan tetapi, keduanya telah terluka dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan Sky Demons dan tidak pernah benar-benar pulih. Begitu mereka bertemu dengan Super Sky Demon dari Sky Demons, mungkin masih baik-baik saja jika mereka bekerja sama untuk menghadapinya. Namun, jika mereka harus menghadapinya satu persatu, mereka hampir pasti akan kalah. Serang, teriak semua yang maha kuasa di metaverse serempak. Tentu saja, mereka tahu apa artinya kalah di medan perang ekstrateritorial. Setan langit telah menghabiskan banyak upaya untuk menyegel metaverse. Lagi pula, itu sangat besar. Demikian pula, tidak mudah untuk merusak segelnya. Jika setan langit membuka segelnya, situasinya akan benar-benar tak terkendali. Blaze dan yang lainnya pasti akan menemukan cara untuk mengirim sekelompok orang keluar dan membalas dendam setelah mereka dewasa. Oleh karena itu, tidak mungkin setan langit akan membiarkan hal ini terjadi. Kapanpun mereka menyerang suatu alam semesta, mereka akan membunuh semua orang tanpa meninggalkan seorang pun yang selamat. Inilah yang dilakukan setan langit setiap waktu. Dengan kata lain, Sky Demons tidak akan menyerang metaverse dari tempat lain, dan satu-satunya jalan adalah melalui medan perang ekstrateritorial. Masih ada harapan selama Yang Maha Kuasa dapat menjaga tempat ini. David berdiri di tengah kerumunan, matanya sedikit menyipit. Dia akan melihat setan langit yang hidup dan melawan mereka. Alih-alih merasa takut, dia malah merasa sedikit bersemangat. Setan langit, kalian datang di waktu yang tepat, jadi izinkan aku menguji batas kemampuanku bersama kalian. Pikir David dalam hati. Setelah evolusi akhir sistem,
David masih perlu mempelajari batas kekuatan tempurnya. Dia belum menguji tingkat kekuatannya saat ini dalam pertarungan apapun. Jadi dia akan menjadikan setan langit sebagai subjek ujinya. Sejujurnya, David tidak khawatir bahwa Sky Demons akan berhasil menyerang Metaverse. Dia merasa karena puluhan mahakuasa alam asal dapat melindungi Metaverse dalam waktu yang lama, bukankah akan lebih mudah kalau dia menambahkan beberapa klonnya? Ayo pergi dan temui mereka. Bab 2878. Saat Blaze selesai berbicara, 4 sosok dengan cepat turun dari langit sebelum dia bisa bertindak. Bang, 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 bang. Dalam sekejap mata, mereka jatuh ke tanah. Kemudian 4 mahakuasa yang compang camping bergegas mendekat dan mendarat di peron. Keempatnya bertugas memantau setiap pergerakan Sky Demons, dan mereka mencoba kembali untuk melaporkan situasi saat mereka menyadari ada yang tidak beres. Namun pada akhirnya, mereka tetap tidak dapat lolos dari serangan Super Sky Demon. Jadi, keempatnya menderita tingkat cedera yang berbeda-beda. Namun, tidak mudah untuk membunuh Almighty, bahkan jika Super Sky Demon melakukannya. Kalian berempat baik-baik saja? Tanya Blaze. Jangan khawatir, Blaze. Aku tidak akan mati secepat ini. Super Sky Demon sangat kuat. Dia melukai 4 orang di antara kita hanya dengan satu gerakan, salah satu pria parubaya menjawab sambil memuntahkan darah. Setan langit super setara dengan puncak mahakuasa. Kau hanya berada di pertengahan alam asal, jadi wajar saja kau tidak sebanding dengannya. Berapa banyak setan langit super yang ada di sana? 2. Hati Blaze hancur saat mendengar 2 Super Sky Demon telah tiba. Dia dan Eros akan bergabung untuk melawannya jika hanya ada 1 orang. Namun sekarang, mereka masing-masing harus berurusan dengan 1 orang. Tidak apa-apa jika mereka masih dalam kondisi puncak, tetapi luka-luka mereka belum pulih sepenuhnya. Jadi, mungkin sulit bagi mereka untuk menghadapi 2 Super Sky Demon. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menghadapi Super Sky Demons. Bahkan Almighty terdahulu pun hanya bisa mengalami kekalahan yang mengerikan. Serahkan 2 Super Sky Demon itu padaku dan Eros. Kau bisa urus sisanya. Berjanjilah untuk mempertahankan tanah airmu, kata Blaze sambil menggertakkan giginya. Seseorang dari tim berdiri dan berkata, tapi Blaze, kamu dan Eros belum pulih dari cedera kalian. Jadi jika kamu gegabah melawan Super Sky Demons, aku khawatir. Ya, Blaze, luka-lukamu, seseorang berdiri dan menimpali. Sekarang bukan saatnya untuk mengkhawatirkan hal ini. Jika kita kalah di medan perang ekstrateritorial, Metaverse akan hancur. Dan apakah menurutmu Super Sky Demons akan mengampuni kita jika kita tidak mendatangi mereka? Kau terlalu naif. Jika aku benar, kedua Super Sky Demons ada di sini untukku dan Eros. Kita tidak bisa bersembunyi. Bagaimanapun, ini adalah rumah kita, Blaze mendesah. Semua orang terdiam. Blaze benar. Para setan langit datang dengan persiapan, dan mereka pasti tidak akan bisa menghindarinya. Blaze, aku punya pertanyaan, kata David tiba-tiba. David, apa itu? Aku akan memberitahumu apa yang aku tahu. Aku membawamu ke medan perang ekstrateritorial kali ini untuk memberitahumu tentang beberapa kesulitan yang dihadapi oleh Metaverse, tetapi aku tidak menyangka kecelakaan seperti itu akan terjadi. Saya benar-benar minta maaf karena melibatkan Anda. Blaze, apa yang kau bicarakan? Bahkan jika aku tidak datang, kemana aku akan pergi jika kita kehilangan medan perang ekstrateritorial dan Metaverse? Lebih baik aku bergabung dalam pertarungan dengan semua orang, jadi setidaknya kita telah berusaha keras, dan kita akan menyerahkan sisanya pada takdir, kata David sambil tersenyum. Hahaha, benar sekali. Kita telah hidup selama bertahun-tahun, dan kita belum pernah bertemu orang muda yang berpikiran terbuka seperti itu. Jika Tuhan ingin memusnahkan Metaverse, kita akan menerima takdir kita. Blaze tertawa. Setelah tertawa sebentar, dia berkata, ngomong-ngomong, pertanyaan apa yang ingin kamu tanyakan? Blaze, aku ingin bertanya, berapa kekuatan keseluruhan Sky Demons? Mereka sangat kuat. Begini saja, jika semua Sky Demons diberangkatkan, mereka dapat dengan mudah menghancurkan Metaverse.
Lalu mengapa Sky Demons menyegel Metaverse alih-alih langsung mengambil alih? Tanya David. Bukan berarti mereka tidak mau. Tapi mereka tidak bisa. Mengapa? Karena iblis langit menyegel lebih dari sekadar alam semesta kita. Selain itu, mereka sangat sombong, jadi mereka punya banyak musuh. Pada saat yang sama, mereka juga perlu memastikan keselamatan mereka sendiri sehingga mereka hanya bisa mengerahkan kekuatan yang terbatas. Mereka pasti sudah lama berencana untuk mengirim 2 Super Sky Demon. Jika Eros dan aku tidak berada di Metaverse, mereka dapat dengan mudah menyerbu, jelas Blaze. Aku mengerti. David mengangguk. Lalu dia melanjutkan, ada hal lain yang ingin kukatakan. Apa itu? Serahkan salah satu Super Sky Demon kepadaku. Kau dan Eros bisa menghadapi yang satunya, kata David serius. Bab 2879. Serahkan salah satu Super Sky Demon kepadaku. Kau dan Eros bisa menangani yang satunya. Saat David selesai berkata demikian, dia memperoleh pedang pemecah kejahatan, dan seluruh temperamennya berubah drastis. Ia tampaknya menyatu dengan pedang pemecah kejahatan dan menjadi senjata yang menentukan dan tajam. Pedang pemecah kejahatan, dipadukan dengan energi yang terpancar dari David, bahkan menyebabkan para yang maha kuasa yang berdiri di sampingnya pun tanpa sadar mundur beberapa langkah. Setelah mereka sadar kembali, mereka tersipu dan menatap David dengan tidak percaya. Mereka adalah maha kuasa yang berpengalaman, tetapi mereka malah dikejutkan oleh pendatang baru. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat ini, mata semua orang terfokus pada David, termasuk Blaze dan Eros. Sebagai puncak alam asal, keduanya merasakannya lebih dalam daripada yang lain. Setelah David dan pedang di tangannya menyatu, mereka membentuk kekuatan yang sangat mengerikan yang bahkan membuat Blaze dan Eros merasakan ancaman yang kuat. Kita harus tahu bahwa mereka adalah yang terkuat di Metaverse. Jadi, apa artinya ini? Itu menunjukkan bahwa David punya kemampuan untuk menghadapi Super Sky Demons. Blaze dan Eros saling menatap dengan heran pada saat yang sama. David memang seseorang yang bisa memasuki Origin Realm di bawah blokade kutukan. Temperamen ini saja tidak sebanding dengan yang maha kuasa biasa. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan David sekarang, mungkin ada harapan. Namun, mereka harus merencanakannya dengan hati-hati untuk mengejutkan Sky Demons. Hahaha, bagus sekali, David, kau mengejutkanku. Sepertinya Tuhan belum ingin memusnahkan Metaverse. Blaze tertawa. Kekuatan David yang tiba-tiba terungkap memang di luar dugaannya. Dia pikir dia harus bertarung sampai mati kali ini. Tanpa diduga, seorang jenius muda seperti David muncul dan menyalakan kembali harapan Blaze di saat kritis ini. Sudah kubilang, jika dia bisa menembus alam asal di bawah kutukan, bagaimana dia bisa diukur dengan standar maha kuasa alam asal biasa? David masih sangat muda. Jika dia bisa selamat dari bencana ini, dia punya masa depan yang cerah. Tapi sayang sekali, Eros mendesah dan menggelengkan kepalanya. Semua orang tahu apa maksudnya. Jika bukan karena Sky Demons, dengan bakat hebat yang dimiliki David, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melampaui Origin Realm. Akan tetapi, dengan Sky Demons yang menghalangi jalan, akan sulit mengatakan apakah dia dapat meninggalkan Metaverse hidup-hidup. Sekalipun kali ini dia dapat menangkis serangan setan langit, bagaimana dengan kali berikutnya? Setelah Sky Demons dibebaskan setelah menangani masalah lain, tidak akan ada harapan bagi Metaverse. Lagi pula, setan langit terlalu kuat, dan jumlah mereka mencapai 2 digit. Hanya Blaze dan Eros yang mampu bersaing dengan Super Sky Demons di Metaverse. Namun, mereka masih terluka parah. Bahkan jika David ditambahkan, mereka tetap tidak dapat menghadapi begitu banyak Super Sky Demons. Eros, jangan bicara seperti itu. Mengapa kita bertahan dari tim yang terdiri dari ribuan yang maha kuasa hingga sekarang, dengan kurang dari 100 dari kita yang tersisa? Bukankah itu semua demi secercah harapan kecil itu? Dan sekarang, harapan itu telah terwujud dalam diri David. Mari kita tolak gelombang setan langit ini terlebih dahulu, lalu kita bisa membahas cara untuk mematahkan kutukan dan mengirim David keluar. Aku percaya bahwa jika kutukan itu tidak mengikatnya,
dia pasti akan berkembang. Tidak akan terlambat baginya untuk kembali dan menyelamatkan kita saat waktunya tiba, kata Blaze dengan sangat serius. Ya, saya bingung tadi. David adalah satu-satunya harapan kita sekarang. Tiba-tiba, beberapa suara keras terdengar di langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Meskipun Sky Demons telah menyegel Metaverse, Blaze memimpin orang-orang untuk menyiapkan suatu susunan guna menyegel para lawan. Akan tetapi, sangat sulit bagi mereka untuk menerobos segel Sky Demons, namun sebaliknya, akan sangat mudah bagi Sky Demons untuk menerobos susunan mereka. Salah satu alasannya adalah kekuatan susunannya. Alasan lainnya adalah kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak. Para mahakuasa, yang baru saja memasuki alam asal tengah, telah menciptakan beberapa susunan pertahanan setelah diserang oleh setan langit super, dan sekarang semuanya telah rusak. Para iblis langit datang. Semuanya, bersiap. David, jangan bertindak dulu. Eros dan aku akan menciptakan kesempatan untukmu. Saat waktunya tiba, kau harus menyerang salah satu iblis langit super dengan seluruh kekuatanmu untuk melukainya dengan serius sehingga kita punya kesempatan, perintah Blaze. Bab 2880. Mengerti, jawab David dengan keras. Meskipun dia sedikit tidak puas, dia tetap setuju dengan rencana pihak lain. Ini adalah saat yang tepat untuk melihat seberapa kuat Super Sky Demon dan memastikan apakah pantas untuk memanggil beberapa klonnya. Pergi, Blaze mengambil alih pimpinan, melompat dari tanah dan melesat ke langit. Para dewa lainnya mengikutinya, sementara David bersembunyi di antara mereka. Pada saat ini, bayangan hitam besar yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, dan dua Super Sky Demon berada di depan. Menyerahlah. Kalau tidak, kau akan mati. Iblis langit super yang tampak ganas itu membuka mulutnya yang mengerikan. Persetan denganmu, teriak Blaze. Mereka awalnya menjalani kehidupan yang damai di Metaverse dan berdamai dengan alam semesta sekitar. Namun, para bajingan ini muncul dan menyegel Metaverse. Kemudian, para penguasa alam asal tewas satu demi satu untuk melindungi tanah air mereka. Dari lebih dari 1000 orang, jumlah yang maha kuasa menurun drastis hingga kurang dari 100. Di antara mereka, banyak dari mereka adalah teman-teman Blaze. Blaze harus menyaksikan teman-temannya mengorbankan nyawa mereka demi tanah air mereka, jadi dia ingin sekali mencabik-cabik Sky Demons. Ledakan. Begitu kedua belah pihak saling bersentuhan, terdengarlah tabrakan hebat. Medan perang ekstrateritorial adalah tempat khusus karena tidak berada dalam Metaverse. Ruang di sini sangat kuat. Kalau tidak akan mampu menahan benturan para mahakuasa. Setan langit sangatlah besar, dan mereka dapat menghancurkan apapun yang ada di jalur mereka dengan setiap serangan. Manusia tampak sangat lemah di hadapan mereka, tetapi untungnya, manusia fleksibel, sehingga mereka tidak dapat diserang dengan mudah. David menjelajahi medan perang, matanya tertuju pada Super Sky Demons yang melawan Blaze dan Eros. Dia jelas bisa merasakan bahwa kedua senior itu sedikit kewalahan, dan Super Sky Demons tampaknya tidak menggunakan kekuatan penuh mereka tetapi hanya menggoda keduanya. Sambil menunggu kesempatan, David diam-diam mendekati Sky Demon biasa. Kemudian, ia menuangkan Origin Power ke dalam Evil Splitting Sword sebelum mengayunkannya ke leher Sky Demon. Cahaya merah menyala, dan kepala setan langit langsung terpisah dari tubuhnya. Pemenggalan kepala tidak berakibat fatal bagi para iblis langit. Mereka dapat pulih setelah menghabiskan sejumlah energi. Secara umum, dibutuhkan setidaknya 3 serangan mematikan untuk benar-benar membunuh Sky Demon. Namun, kali ini berbeda. Ada kekuatan misterius yang menghalangi Sky Demon untuk pulih, dan dia tidak dapat pulih bahkan setelah menghabiskan energinya. Mayat seukuran gunung jatuh ke tanah. David berhasil mendapatkan kill pertamanya. Kemudian dia berdiri di udara dan menatap pedang pemecah kejahatan di tangannya. Ia berpikir dalam hati, iblis langit memang biasa saja. Tanpa ia sadari bahwa iblis langit adalah sejenis monster, dan pedang pembelah jahat dirancang untuk mengalahkan semua monster di dunia, jadi dapat dikatakan bahwa pedang pembelah jahat adalah musuh bebuyutan iblis langit. Ditambah dengan kekuatan asal David yang kuat, membunuh iblis langit biasa akan sangat mudah.
Pria yang melawan setan langit juga berdiri di udara tanpa bergerak. Dia menatap David dengan tatapan kosong. Dia dapat membunuh setan langit hanya dengan sekali lambaian pedangnya, dan setan langit bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk pulih. Setelah berhasil membunuh, David terus bergerak melewati medan perang. Dengan kekuatannya yang dipadukan dengan pedang pemecah kejahatan, dia bagaikan seekor harimau di antara domba. Tak lama kemudian, dia berhasil melakukan 2 kali pembunuhan, 3 kali pembunuhan, 4 kali pembunuhan.